Halo semuanya, selamat datang dalam perjalanan kita pada hari ini. Nah, di hari ini, saya akan mengajak kalian semua untuk menelusuri pandangan agama Kristen tentang hubungan seksual di luar pernikahan dan bagaimana hal ini berhubungan dengan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia. Mari kita refleksikan pesan yang terkandung dalam ajaran agama Kristen dan bagaimana hal ini berdampak pada kita sebagai individu dalam konteks mandat budaya yang diberikan Allah kepada kita. Nah, pada bagian pertama ini, kita akan membahas tentang mandat budaya untuk berkuasa. Ketika kita membahas tentang mandat budaya, kita harus memahami tanggung jawab besar yang diberikan Allah kepada manusia. Selain bekerja, Allah juga meminta kita untuk menjaga kelestarian alam serta memelihara sumber dayanya. Ini bukan hanya sekedar tugas, tapi suatu kehormatan dan bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Nah, di sini kita diberikan satu ayat Alkitab yang dapat mendukung mandat budaya kita sebagai manusia untuk berkuasa, yaitu terdapat dalam Kejadian 2 ayat 15 yang berbunyi, "Maka Tuhan Allah mengambil manusia itu dan meletakkannya di Taman Eden untuk mengusahakannya dan memeliharanya." Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Ini menggambarkan tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Allah, yang tidak hanya berarti memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Oke, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu memenuhi bumi. Pernikahan dalam pandangan agama adalah sebuah ikatan suci yang menjadi fondasi keluarga yang berkembang sesuai dengan rencana Allah. Dalam pernikahan yang diberkati, hubungan suami istri tidak hanya merupakan ikatan romantisme belaka, tetapi juga sebuah wadah bagi pertumbuhan keluarga dan kebahagiaan yang sejati. Baik, di sini ada satu ayat Alkitab yang dapat mendukung bagian ini, yaitu terdapat pada Kejadian 2 ayat 24 yang berbunyi, "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Ayat ini menekankan ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam pernikahan, menyatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini mencerminkan pentingnya hubungan suami istri yang diberkati oleh Allah sebagai fondasi keluarga yang kuat. Selanjutnya, pada bagian ketiga yaitu konsekuensi dan solusi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama dalam hubungan seksual di luar pernikahan membawa konsekuensi yang menyakitkan, seperti keretakan hubungan dan ketidakbahagiaan emosional. Namun, melalui kasih dan pengampunan Kristus, terdapat harapan untuk pemulihan dan perubahan hidup yang lebih baik. Nah, di sini ada ayat Alkitab yang dapat mendukung bagian ini, yaitu terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 1 ayat 19 yang berbunyi, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Nah, ayat ini menawarkan janji pengampunan dan kesucian yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mengakui dosa mereka. Ini menekankan pentingnya pertobatan dan kesedihan untuk bertobat sebagai langkah pertama menuju kesembuhan dan pengampunan dalam hubungan dengan Tuhan. Oke, kita masuk pada bagian kesimpulan dan tindakan. Kesimpulan dari semua ini adalah hidup dalam ketaatan terhadap ajaran agama adalah panggilan bagi kita semua. Melalui kasih, kesucian, dan ketaatan, kita dapat mencerminkan nilai-nilai agama Kristen dalam kehidupan sehari-hari, menghadirkan kebaikan bagi diri kita dan lingkungan sekitar. Nah, di sini saya akan kembali lagi berikan satu ayat Alkitab yang dapat menjadi kesimpulan dan bisa mendorong kita untuk melakukan tindakan sesuai dengan ajarannya, yaitu terdapat dalam Perjanjian Baru, 1 Korintus 10 ayat 31. "Jadi, baik makananmu atau minumanmu atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya demi kemuliaan Allah." Ayat ini menekankan bahwa segala yang kita lakukan, termasuk makan, minum, atau tindakan sehari-hari lainnya, harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Hal ini menyoroti pentingnya menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama, dengan menghormati Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita.
Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini untuk membahas topik kita tadi, yaitu seks di luar nikah, dosa. Mari kita tinggalkan jejak yang menghormati Allah dan membawa berkat bagi diri kita dan dunia sekitar. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tuhan memberkati.